orang tua yang kurang memiliki empati ke anak sendiri karena ambisi yang terlalu tinggi. Ya harus bisa dong, kamu harus jadi juara satu dong, kamu harus begini dong, gendut deh sekarang, kurusin dong biar cantik, biar gini. Kayaknya kata-kata itu nggak harus dilontarin dari mulut. Ada kan orang tua yang kadang-kadang nggak bisa ya, kamu harus nanti jadi begini. Anak itu nanti pada saat besarnya dia nggak tahu bagaimana cara problem solving gitu. Kalau ada masalah dia jadi galau, jadi larinya ke aneh-aneh karena dia nggak tahu gimana cara untuk menghadapi masalah. Anak itu kan titipan Tuhan. Kita membesarkan mereka dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kewajiban kita, bukan kita ngutangin mereka terus nanti mereka kalau udah gede harus bayar utang ke kita, nggak kayak gitu. Tuhan udah menyiapkan jalan untuk masing-masing pribadi kita. Ibu jalannya gini, bapak jalannya begini, anak jalannya begini gitu. Kita jadi orang tua ya udah, yang penting udah jadi ini, udah totalitas gue berikan, udah yang terbaik gue berikan, udah gitu, cukup doa aja. Selin, dari keempat anak punya kesukaan masing-masing. Secara spesifik apa yang mereka sukai? Kalau Cio suka apa ya dia? Suka nyanyi, suka dancing ya. Dia suka dengerin musik, main game. Kalau si Koa lagi demen dancing juga dia, tapi dia tuh suka sama karakter, lebih ke karakternya, masih kecil kan, masih 2 tahun. Suka ondel-ondel, Lucu suka banget. tayo, kayak gitu-gitu Bu. Kayak gitu sih, masih belum tahu sukanya atau mau jadi apa nantinya gitu. Kalau yang cewek-cewek 2 biasa masih jadi gamers juga gitu. Main game, komputer, kalau nggak handphone, kayak gitu Bu. Anak-anak tuh menjadi hiburan buat kamu juga ya, Selin ya? Ngeliat mereka di rumah sehat, ya tercukupi, itu lega sih buat aku gitu. Di Instagram pernah naikin toxic parent. Maksudnya apa sih? Jadi toxic parent itu aku pernah baca-baca ya. Jadi aku juga kan ada psikolog pribadi tuh. Nah, suka sharing soal masalah keluarga gitu kan. Jadi ada namanya toxic parent gitu, dan itu yang aku nggak kepengen capai nanti ke anak-anak aku gitu kan. Aku nggak mau jadi toxic parent. Menurut aku toxic parent itu adalah orang tua yang kurang memiliki empati ke anak sendiri karena ambisi yang terlalu tinggi gitu. Kayak misalnya nih anak nih nggak bisa nih ngerjain tugasnya. Ya harus bisa dong, kamu harus jadi juara satu dong, kamu harus begini dong. Menurut aku ya kayak misalnya anak itu gendutan atau apa fisiknya, kamu gendut deh sekarang, kurusin dong biar cantik, biar gini. Kayak kata-kata itu nggak harus dilontarin dari mulut ibu gitu. Atau misalnya anak itu ngelakuin apa gitu, dasar ya kamu ya begini kan, kadang ada yang suka kayak gitu ya Bu. Ada aja gitu kan. Sekarang kita lihat sendiri, mohon maaf nih maksudnya, sekarang nih ya zaman udah kayak aneh gitu Bu. Dan aku mau memberikan apa ya, maksudnya postingan itu mau sharing gitu ke netizen aku. Dari kalian semua ada gak sih yang pernah mengalami toxic parent? Mungkin kadang kalau yang namanya orang tua sendiri ya, orang tua kita mau kayak gimana, ya udahlah tetap aja di orang tua kita. Gak usah lah diomongin ke orang, gak usah lah kita buka-buka aib orang tua gitu ya. Tapi kan pasti ada pengalaman gitu kan, nah itu yang pengen aku sharing ke netizen gitu. Dan juga kalau kita jadi orang tua jangan sampai seperti itu. Jangan ya. Ya kalaupun ada masalah yang kita pendem ya, sebagai orang tua emang gak gampang, gak mudah. Tapi gini loh, anak itu kan titipan Tuhan. Kita membesarkan mereka dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua, kewajiban kita, bukan kita ngutangin mereka terus nanti mereka kalau udah gede harus bayar utang ke kita, nggak kayak gitu kan Bu ya. Mereka mau inget sama kita syukur, nggak ya udah, yang penting doa aja, kita ngalir terus. Dan kewajiban kita, tanggung jawab kita sudah selesai membesarkan mereka menjadi orang yang baik ya kan. Yang penting kalau mereka nanti mau kayak gimana itu urusan mereka sama Tuhan ya, urusan tanggung jawab kita juga yang penting kita ngedoain sama Tuhan gitu kan. Menjadikan mereka dari sisi pribadi mereka yang lebih baik. Nggak tahu deh kalau pandangan ibu juga sebagai ibu gimana gitu kan. Kalau aku, menurut aku jangan terlalu menjadi, ada juga nih istilah helikopter parent. Helikopter parent itu ada contohnya yang misalnya anak itu lagi sekolah, misalnya anak gue harus jawab nih, anak gue harus jawab yang pertama, anak gue harus jadi anak yang ini udah jawab nih, anak gue belum jawab, aduh jawab kayak gini, bilang nggak bilang, kayak anak ada yang kayak gitu ya Bu ya. Maksudnya biarin aja anak itu jadi nanti nggak punya rasa
Biar mereka berkembang, biarin mereka ngerasa gagal, biarin aja mereka menyesuaikan diri mereka sendiri gitu sama keadaan. Kalau menurut aku, dengan mereka gagal, mereka tahu gimana caranya untuk bangkit, mereka tahu gimana caranya harus survive itu, dan itu ngajarin mereka nanti gimana jadi pribadi yang lebih mandiri nantinya. Yang penting sekarang tuh percuma lu harus jadi nomor satu, harus jadi apa. Yang penting kan sekarang gimana lu bisa control yourself, jadi diri yang mandiri, lu bisa manage diri lu sendiri gitu. Iya sih. Benar gak sih Bu? Benar Sotoy dong. gak sih aku? Enggak, tanpa kita sadari kita pengen anak kita yang terbaik, tapi menanganinya dengan kurang tepat. Senang ya zaman udah terbuka, internet, kita bisa googling ya, pengetahuan tentang parenting dan sebagainya. Itu tentunya membantu sih. Menjadi nomor satu di sekolah itu belum tentu dia menjadi nomor satu di dalam Kehidupan. Betul. Ya, belum tentu dia Iya. menjadi orang yang paling bahagia nantinya. Belum tentu dia menjadi orang yang sukses nantinya ya kan. Karena ya kayak gitu, aku pun juga ngalamin itu Bu kan. Menurut saya juga gitu, yang penting bahagia ya, dan juga disiplin sama dirinya sendiri, kayak tadi mandiri, dia juga dia bisa memanage tahu, diri dia sendiri aja. memanage dirinya sendiri. Kalau menurut saya juga tiap orang punya jalan hidup masing-masing, kita juga nggak bisa maksain maksain. Karena kita mau kayak gimana juga, Tuhan udah menyiapkan jalan untuk masing-masing pribadi kita. Ibu jalannya gini, bapak jalannya begini, anak jalannya begini gitu ya kan. Nanti anak itu akan punya keluarga, akan punya harus ngikutin suaminya, harus ngikutin istrinya, anaknya bagaimana, dia akan sibuk dengan urusan dia sendiri. Kita jadi orang tua ya udah, yang penting udah jadi ini, udah totalitas gue berikan, udah yang terbaik gue berikan, udah gitu, cukup doa aja gitu ya kan ya. Iya, ya kita memberikan bekal yang baik pasti yang kepada terbaik mereka, semua kita kasihkan. nanti mereka jalanin sendiri. Iya kayak gitu. Ya kadang-kadang bakatnya juga beda kan antara, misalnya Selin sekarang, misal bakatnya seni kan, boleh dibilang seni, masuk ke entertainment. Kan anak-anaknya mungkin ada yang jagonya di matematik, bukan di seni. Ada yang gak suka seni, ya kan? Jadi maunya begini, masa aku mau beda-beda. paksa dia? Gak bisa, harus begini, harus ini. Apa dia bahagia ngejalaninnya? Apa dia menjadi pribadi yang lebih baik di dalam profesi yang dia akan jalani gitu? Ya kan? Enggak juga kan Bu. Terus apa namanya, aku belajar ya kalau misalnya, ya kalau ada kan orang tua yang kadang-kadang nggak bisa ya, kamu harus nanti jadi begini, harus nanti jadi begini. Anak itu nanti pada saat besarnya dia nggak tahu bagaimana cara problem solving gitu, nggak tahu gimana caranya menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah dia jadi galau, jadi larinya ke aneh-aneh karena dia nggak tahu gimana cara untuk menghadapi masalah. Kalau menurut psikolog aku, jadi biarin anak itu, kalau dia nanti ditanya gurunya dia nggak bisa jawab, biarin dia nanti yang kena masalah. Dia nanti tahu gimana cara solving. Oh jadi aku besok harus belajar, kalau enggak nanti nggak ada yang bantuin aku. Jadi aku harus dijawab pada saat aku ditanya. Jadi kan dia ada problem solvingnya gitu. Kalau apa-apa kita jawab ini. Jadi dia ngerasa ada backingan terus gitu kan. Ini yang sekolah ibunya apa anaknya? Iya kan Bu. Terus stres sendiri ibunya. Ibu-ibunya yang stres gitu. Anaknya mah enjoy aja gitu ya kan. Jadi yang nomor satu di sekolah bukan berarti segalanya. Emang itu menjadi suatu prestasi yang baik. Tapi yang paling penting adalah pengalaman dan pembelajaran di dalam hidup kan. Gitu. Yang penting dia mengenal kemampuan dirinya dan bisa menjadi sisi yang pribadi yang baik aja. Iya betul. Ya kadang-kadang itu sih Selin, orang tua lupa bahwa anaknya itu bukan dia, jadi dia punya ambisi kan. Nah, makanya aku bilang kalau misalnya orang tua emang jadi orang tua kan gak gampang ya, pasti berat. Kita punya masalah, kita harus solve anak-anak juga apa kayak gitu kan. Jadi ya kalau aku lebih suka sharing ke psikolog gitu. Mungkin ya nggak gimana ya, kita lebih bisa mencurahkan isi hati kita pertama ke orang yang tepat, bukan ke orang yang bisa ngomongin kita nanti atau nusuk kita di belakang. Kan kita nggak tahu ya, manusia nggak ada yang sempurna. Jadi aku curhatnya ke psikolog aja yang emang udah ahlinya gitu, maksudnya ngedengerin ribuan jutaan rumah tangga kayak gimana jadi orang tua kayak gimana. Dia juga ahli, dia juga memberikan saran yang tepat sama masalah yang kita hadapi. Mostly mereka melakukan ini gitu, jadi begini gitu. Kan sharing ke aku bawa anak-anak aku juga, nanti anak-anak aku sharing ke dia juga. Jadinya kita tektokannya pas, dia jadi orang penengah yang memang udah di situ gitu. Udah zaman sih kayak gitu ya. Kita tuh menggunakan ahli ya dalam mengatasi masalah kita ya. Daripada nanti kita salah jalan, salah curhat sama orang, salah ini, salah keputusan. Nah di sana tuh kan hampir nggak ada saus sambal ya Bu ya kalau jalan-jalan.
Tahu nggak kalau misalnya pulang ke Italia tuh bawa rice cooker. Di sana nggak ada rice cooker, aku bingung dong Bu. Bikin nasi gimana, bawa beras. Aku biasanya pulang tuh nggak sendiri, jadi bawa anak-anak 4. Jadi nggak ada pembantu gitu. Kan biasanya mereka ada suster. Ini aku nggak bawa suster, aku sendiri bawa 4 anak gitu kan. Kalau aku sih lebih suka sayang ya daripada cinta. Karena kalau cinta itu adalah ambisi untuk memiliki gitu. Mungkin orang kalau kayak baru-baru pertama-tama dekat, pertama-tama menjalin hubungan tuh masih cinta tuh. Tapi nanti by the time lama-lama kita cinta itu kan berubah jadi sayang. Sayang berarti ngeliat yang dia happy, kita happy juga. Berarti kalau nanti suami aku sayang nih sama suami aku, terus suami aku keluar mabuk-mabukan, dia happy, terus aku juga harus happy gitu. Ya kan gak kayak gitu, kita kan didasari hubungan itu dengan komitmen.